Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Selamat datang kembali dalam kelas Advanced Native Mobile Programming untuk pertemuan ke-12. Ya, kita akan mempelajari yang namanya notification ya. Sebetulnya kemarin kita sudah pernah mempelajari notification sih ya. Kalau ada yang lupa nanti saya kasih linknya di description. Ya, tapi kita akan pelajari notification yang lebih lanjut ya, dan ini akan dikombin dengan yang namanya work manager. Ya, apalagi nih? Ya, langsung aja kita lihat lagi notification dan kemudian kita akan pelajari juga yang namanya work manager. Ya, notification kemarin sudah dijelaskan pada pertemuan ke-7, tapi kali ini kita akan kombinasikan dengan yang namanya work manager untuk menciptakan yang namanya notifikasi yang terjadwal atau scheduled notification. Ya, jadi untuk notifikasinya kali ini tidak akan langsung keluar di HP, tapi menunggu beberapa saat lagi ya setelah notifikasinya dibuat baru dia akan muncul di HP-nya pengguna. Ya, dan notifikasi ini harus muncul sekalipun aplikasinya tidak aktif alias sedang keadaan tertutup. Ya, biasa kan ya teman-teman kalau punya aplikasi di Android, misalkan Gmail, ya, walaupun dalam keadaan tertutup, kadang-kadang dia akan muncul notifikasi ya, ada email baru masuk. Nah, seperti itu. Nah, perlu diingat juga untuk Android yang versi baru mulai Oreo, ya, kita membutuhkan notification channel. Kemarin harusnya sudah dibuat ya. Kita akan menggunakan project to do yang lalu, jadi mudah-mudahan sudah pada selesai membuatnya ya. Notification channel, oh bukan di sini, sorry. Notification itu kemarin ada di student, ya, tidak ada di sini. Ya, tapi nanti kita akan bikinkan juga di to do application kita itu ada notifikasinya. Nah, ada beberapa jenis atau style lebih tepatnya ya terkait notifikasi yang kapan dari kita coba itu kayaknya yang basic seperti ini ya. Jadi ada judul, ada title, ada teks dan ada ikonnya juga. Ya, dan bentuknya bisa yang bawahnya. Ada jenis yang lain, misalkan kalau teksnya cukup panjang, maka kita bisa menggunakan style big text seperti ini ya. Jadi teksnya bisa keluar cukup panjang nanti di panel notifikasinya pengguna. Bisa juga ditambahin gambar, ya misalkan untuk aplikasi yang ada fotonya itu bisa ditambahkan gambar. Bisa juga bentuk inbox kayak Gmail kita, atau bentuk percakapan seperti ini. Ya, nanti teman-teman bisa eksplorasi, kita akan mencoba nanti kira-kira yang menggunakan ini, big picture. Ya, caranya gimana, nanti aja sambil jalan ya. Bahkan bisa juga pakai media, misalkan mungkin teman-teman yang punya pemutar media, ya Spotify misalkan, itu kan ada kontrol tambahannya di panel atau kartu notifikasinya dia, ya kan? Nah, yang kemarin kita buat itu namanya push notification. Jadi notifikasinya langsung muncul di layarnya pengguna. Ya, bukan di layar sih ya, lebih tepatnya di bagian atas di panel notifikasi. Dan biasanya itu di-trigger dengan kondisi tertentu. Misalkan teman-teman kalau ingat student app kita ya, itu kita sederhana banget sih ya. Cuma nekan tombol create notification maka dia akan muncul di atas. Nah, yang akan kita pelajari nanti adalah scheduled notification. Jadi ini pesannya itu baru muncul ya ketika beberapa saat telah berlalu ya, dan dia akan direncanakan atau dijadwalkan dengan pada sebuah proses yang berjalan di belakang. Ya, kemudian kalau sudah tiba waktunya maka dia baru muncul. Ya, bisa pop up tergantung prioritasnya atau suara ya, biasanya ada suaranya. Nah, untuk bisa memunculkan atau membuat scheduled notification, kita butuh bantuan sebuah API namanya Work Manager. Ya, jadi Work Manager ini adalah API yang mempermudah kita untuk menjadwalkan beberapa tugas yang uh, akan dijalankan, ya, sekalipun aplikasinya sudah tertutup atau bahkan ketika gawai kita ini dimulai ulang, di restart.
Nah, kita pakai bantuan namanya Work Manager. Nanti ada sesuatu yang perlu kita tambahkan, ya dependensi ke build Gradle kita, implementation Android X Work, kita pakai Work Runtime KTX, dan nomor versinya pakai aja yang terbaru. Ya, saat video ini direkam, nomor versi terbarunya adalah 271. Nah, cara menggunakannya gimana? Pertama, kita harus membuat sebuah worker class dulu. Ya, ini mendefinisikan pekerjaan kita. Jadi nanti ada override yang harus kita lakukan terhadap sebuah function namanya doWork. Ya, doWork ini akan jalan secara asinkronus di latar belakang. Ya, dan thread-nya ini sudah disediakan sama Work Manager. Ya, nama kelasnya bebas, tapi yang penting dia harus diturunkan dari kelas worker. Kemudian harus override function doWork, lakukan sebuah tugasnya apa, ya di sini misalkan upload image, dan kita harus mengindikasikan apakah tugas ini selesai atau gagal, ya result.success, mungkin result.failure, atau bahkan bisa di retry juga. Nah, kita akan menggunakan bantuan juga sebuah objek dari work request. Ya, work request ini akan mengandung semua informasi yang dibutuhkan oleh API-nya Work Manager untuk menjadwalkan dan menjalankan tugas kita. Nah, ada dua implementasi yang bisa kita pilih, antara one time work request atau periodic work request. Ya, sesuai namanya, kalau one time berarti dia hanya jalan sekali aja, tapi kalau periodic berarti dia akan berjalan sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Misalkan 1 jam sekali. Ya, ini contohnya one time work request. Jadi kita harus membuat sebuah variabel lah ya, objek work request yang menggunakan implementasinya one time work request builder. Ini adalah nama worker kita, ya. Di sini my work. Kalau ini contohnya berarti upload worker. Ya, terus ada beberapa konfigurasi yang bisa kita lakukan sebelum akhirnya di build. Kalau periodic work request bikinnya seperti ini, ya periodic work request builder, nama worker kita apa, kemudian berapa jangka waktu atau intervalnya. Ya, misalkan di sini ini save image to file itu akan jalan tiap 1 jam sekali. Ya, kemudian bisa ada konfigurasi tambahan lalu di build. Nah, ini konfigurasi tambahannya ya. Misalkan kita membutuhkan beberapa batasan atau constraint. Jadi constraint ini akan memastikan pekerjaan kita itu ditunda sampai kondisi-kondisinya terpenuhi. Ya, beberapa kondisi dijabarkan di sini, ya ada network type, misalkan harus pakai WiFi atau pakai data boleh, tapi sinyalnya misalkan harus stabil ya 3G atau 4G. Kemudian kondisi lain, battery not low, ya hanya boleh jalan kalau baterainya tidak sedang lemah. Kemudian require charging, mungkin karena pekerjaan kita ini membutuhkan kemampuan yang cukup tinggi sehingga menguras baterai, sehingga harus dicas. Ya, baterainya harus dicas. Kemudian keadaan lain hanya kalau idle. Ya, kalau ini di set true, maka work kita itu hanya dijalankan kalau gawainya itu sedang tidak digunakan sama sekali. Ya, ini bisa digunakan untuk menjalankan beberapa operasi yang sifatnya batch yang berurutan, ya, yang mungkin kalau dijalankan pada saat gawainya itu digunakan akan mempengaruhi secara negatif. Kemudian ada batasan lagi storage not low, ya seperti namanya, berarti dia hanya bisa dijalankan kalau penyimpanan di gawai itu tidak penuh atau tidak rendah ya. Nah, caranya menambahkan constraint seperti ini. Jadi bikin aja variabel constraint, terus pakai bantuan constraint.builder, lalu pakai set required network type atau set required charging atau set yang lain, terus di build. Lalu kemudian di work request-nya itu ditambahkan dulu set constraint sebelum di build. Ya, jadi ini pengaturan tambahan yang tadi dijelaskan itu, ya hanya komen tadi. Kita bisa menambahkan constraint-constraint tertentu. Nah, bisa juga kita tunda pekerjaan kita, jadi kita kepengen misalkan baru dijalankan 1 menit kemudian.
ya, jangan dijalankan sekarang. Nah, kalau mau ditunda itu bisa. Jadi ada function set initial delay, ya. Di sini berarti si work request ini akan ditunda 10 menit sejak dia didaftarkan. Nah, itu kalau diperlukan bisa. Nah, kadang-kadang pekerjaan kita ini bisa membutuhkan data untuk bisa mengerjakan tugasnya. Misalkan sebuah pekerjaan yang digunakan untuk mengunggah sebuah gambar ya, itu tentunya akan membutuhkan URI dari gambarnya untuk diunggah. Nah, kalau keadaannya seperti ini bagaimana? Ya, maka pada function do work ya kita bisa mendapatkan yang namanya input data. Ya, ini sudah disediakan, ini adalah sebuah field. Ya, kita tinggal pakai aja info data.getString dalam kurung key-nya apa. Jadi ini mirip banget kayak ekstra ya, getString, getInteger dan seterusnya. Ya, di sini dibatasi kalau ada ya input data yang key-nya adalah image URI, maka dimasukkan ke variabel ini. Tapi kalau enggak, maka kita langsung return ya keluar dari function ini dan mengatakan failure, berarti tidak ada gambarnya mau diunggah apanya kalau gitu. Ya, tapi kalau ada maka ini berlanjut dengan sebuah function lain ya kita tidak tahu isinya, upload file dengan URI-nya yang sudah diberikan di sini. Ya, jadi input data ini kerjanya mirip banget sama kayak extra, dia adalah sebuah pasangan key dan value. Nah, caranya menambahkan si input datanya itu pada saat kita melakukan builder, ya, work request builder, pakai aja functionnya set input data, kemudian pakai lagi function work data of, lalu tinggal dipasingkan key to value. Kalau ada lagi, tinggal di koma, key to value, dan seterusnya. Jadi kita bisa memasingkan sebanyak mungkin data yang kita perlukan, untuk nanti di do work itu diambil, dibaca, dan diproses lebih lanjut. Nah, kalau workernya sudah kita definisikan, terus kita sudah bikin work request, maka tahap terakhir itu adalah mendaftarkan, ya kita bilang mendaftarkan, walaupun di sini istilahnya sih NQ, ya atau mengantrikan, ya mengantrikan ya boleh. Jadi kita sudah bikin work request, tinggal diserahkan, nanti dia akan diantrikan sendiri, ya sama work manager-nya. Caranya gampang sekali, tinggal panggil method NQ. Ya, lengkapnya seperti ini. Work manager.getInstance require context, terakhir di chain dengan NQ, pasingkan si work request-nya, entah yang one time atau yang periodic. Ya. Nah, itu secara sekilas menggunakan work manager API. Kalau perlu dibatalkan, boleh. Jadi, si work manager ini punya beberapa function cancel. Ya, bisa cancel work by ID, cancel unique work, atau cancel all work by tag. Ya, kalau ada tag-nya, maka kita bisa batalkan semua pekerjaan yang punya tag ini. Nah, nanti untuk dipelajari sendiri, ini ada beberapa topik ya. Ada caranya untuk mengulang atau mencoba lagi work-nya, misalkan gagal di tengah jalan, back of policy, ya. Kebijakannya apa kalau misalkan ada kegagalan pekerjaannya, ya terus mengamati pekerjaannya sudah sampai mana, terus mungkin memulai pekerjaan yang bergantung pada pekerjaan yang sebelumnya dan seterusnya. Ya, itu nanti bisa dipelajari sendiri. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat work yang sederhana dulu. Nah, itu tadi teorinya di balik sebuah work manager untuk bisa membuat delayed notification ya atau scheduled notification. Sekarang waktunya kita coba ya supaya lebih jelas lagi. Nah, untuk mencoba ini kita akan menggunakan project dari week 8 alias to do. Ya, tadi saya sudah menyiapkan to-do-nya di sini. Tapi kalau teman-teman ingat dari yang sebelumnya, ya pernah ada homework atau latihan mandiri untuk
to-do-nya. Ya, terakhir ini untuk room. Ya, dan saya kebetulan sekali belum mengerjakan ini, jadi saya akan mengerjakan ini dulu. Ya, sekilas saja. Karena nanti akan ada pembaruan lagi pada database to-do-nya. Jadi saya mau tidak mau saya harus mengerjakan ini dulu. Sorry. Oke, dia minta alter to do table dengan menambahkan field baru is done. Maka di model saya harus menambahkan sebuah var is done yang integer dan nilai defaultnya adalah 0. Ya, ingat Kotlin bisa memberikan default value pada parameter, jadi saya akan kasihkan di sana supaya konstruktor saya di tempat lain itu tidak error. Ya, karena sebelumnya pasti tidak ada is done, ya kan? Kemudian ada kolom info, saya kasih namanya adalah sama aja, is done. Ya, di sini is done, integer, default value-nya adalah 0. Ya, kemudian yang ini saya tidak akan kerjakan karena bukan fokus kita, ya. Saya hanya fokus kepada perubahan dari model database-nya. Ya, yang ini kan hanya logikanya aja, maka saya tidak akan mengerjakan yang ini. Ya, jawabannya untuk yang ini, kenapa menggunakan field integer dibandingkan boolean? Jawabannya simpel, karena di SQLite itu tidak ada boolean. Ya, jadi kita harus pakai integer. Ya, teman-teman kalau ngecek di RDBMS yang lain, boolean itu sebetulnya adalah tiny integer juga. Saya pakai istilahnya MySQL di sini ya. Boolean itu pada kenyataannya juga disimpan menggunakan bit 0 dan 1 yang bisa diterapkan menggunakan integer. Nah, karena SQLite ini sederhana, maka dia tidak menyediakan tipe data boolean secara khusus, bisa menggunakan integer aja. Oke, itu sisanya. Nah, berarti selain di sini, maka saya harus menambahkan modifikasi. Ya, di sini akan saya tutup. Modifikasinya di util ya. Lebih tepatnya migration sih. Ya, migration file saya beri nama migration dari 2 ke 3. Lalu database .execl juga. Alter table to do. Add column is done integer default 0 not null. Kemudian terakhir di database, nomor versinya harus saya naikkan jadi 3. Oke, util saya kok dimerahin. Oh, sorry, kurang nomornya ya. Ini dari 2 menuju 3. Lalu di build DB berarti saya harus menambahkan migration 23. Ya, ini kalau nggak salah ada di 2 tempat build DB. Satunya, oke, satunya di mana ya? Ya, satunya di to-do database. Migration 23. Oke, itu aja perubahannya untuk melakukan migrasinya, ya, untuk memfasilitasi isdannya tadi. Nah, berarti saya sudah lengkap sama seperti punya teman-teman, ya. Kalau belum mengerjakan ya tadi dikerjakan dulu, cepat kok ya seharusnya. Nah, sekarang kita bisa melanjutkan untuk membuat notification-nya. Jadi pertama-tama kita akan buat kelas untuk notification helper. Ya, dia akan menyediakan objek untuk membuat notifikasi. Oke, kita bikin di util aja. Ya, di util, create new class, Kotlin class, kemudian namanya notification helper. Notification helper. Ya, lalu dia minta sebuah parameter konteks file dalam kurung dulu ya. File konteks. Nah, yang ini.
Kemudian ada dua buah file yang private, channel ID, ini bebas, to do channel ID, terus notification ID-nya di set 1. Ya, konteks di sini dibutuhkan untuk bisa membuat yang namanya pending intent. Nah, pending intent ini apa? Nanti kita pelajari bareng ketika ketemu dia, ya. Sekarang tambahkan dulu private file channel ID. Oke, namanya channel ID ya. To do underscore, sorry, ini string to do channel ID. Terus ada file notification ID. Kita bikin 1. Nah, berikutnya kalau tadi teman-teman sempat lihat ya, saya belum memperlihatkan juga. Notifikasinya nanti munculnya mirip-mirip kayak gini. Jadi ada to do created, ya ada title, ada teks, ya teksnya sekarang standar, dan ada gambarnya. Nah, gambarnya itu silakan cari sendiri, ya atau teman-teman Ubaya bisa unduh dua file dari ULS, namanya to do char sama checklist. Ya, ini to do char-nya, ini checklist-nya. Untuk teman-teman yang lain, kalau malas cari, saya akan sediakan linknya juga deh di description ya, tinggal download aja. Oke, punya saya ada di mana ya? Ya, ada di sini, checklist dan to-do chart. Oke, impor ke sini. Ya, copy 2 kali, satu untuk drawable dan satu untuk yang V24. Nah, kemudian kita buatkan sebuah function namanya create notification channel. Dan pertama-tama jangan lupa kita harus ngecek untuk Android O, mulai Oreo, ini wajib notification channel. Ya, tapi kalau enggak, maka ini tidak perlu dilakukan. Oke, buat aja private fun create notification channel. Tidak ada parameter. Kemudian di sini tinggal dicek aja if build versionnya, ya, if build version, oh sorry, build dari Android OS version .sdk integer lebih besar sama dengan build.versioncodes.o, ya alias Oreo. Maka kita bikin channelnya. File channel sama dengan notification channel. Parameternya adalah channel ID. Lalu notification manager importance-nya kita bikin default aja. Ya, lalu di change dengan apply. Karena kita mau bikin description. Description adalah to do channel description. Ya, standar aja. Lalu kita bikin notification manager. Sama dengan konteks get system service. Yang kita butuhkan adalah notification service. Lalu kita cast ini sebagai notification manager. Ya, setelah itu kita create notification manager-nya, create notification channel. Notification manager .create notification channel dari channelnya itu sendiri. Oke, panel project-nya saya tutup ya, biar ini luas. Jadi ini code-nya secara lengkapnya untuk membuat notification channel. Ya, dan sekali lagi ini hanya diperlukan untuk Android Oreo ke atas.
Oke, kemudian untuk membuat notifnya, caranya seperti ini. Ya, kita bikinkan sebuah public function dengan parameternya adalah judul dan pesannya. Pertama-tama panggil dulu metodenya create notification channel yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita bikin sebuah intent, ya intent konteks. Kemudian untuk aktivitas yang mau dijalankan, kita bikin main activity aja. Ya, jadi kalau di tab itu yang jalan nanti main activity. Nah, khusus flag-nya ini kita kasih dua macam flag. Ya, flag activity new task or flag activity clear task. Untuk flag activity new task itu penjelasannya ada di atas ini ya. Kalau kita pakai flag activity new task, maka activity ini akan menjadi awal dari tugas yang akan dimunculkan pada backstack atau history stack. Sementara itu, untuk flag activity clear task, ini kalau kita gunakan, maka dia akan membersihkan semua tugas ya, task yang tadinya diasosiasikan dengan activity ini, ya, sebelum activity ini dikerjakan. Jadi kita benar-benar mulai baru. Dan sebelum-sebelumnya itu dihilangkan semua. Nah, kemudian akhirnya kita ketemu dengan yang namanya pending intent. Ya, pending intent kita buatkan method ya, bukan buat method sih, kita gunakan sebuah method get activity. Ini parameternya adalah konteks, terus request code, terus objek intentnya tadi yang mau dipendingkan, sama flag. Untuk request code sama flag ini bisa dinolkan aja. Ya, kita tulis ini dulu sebelum kita kenali lebih lanjut pending intent ini apa. Oke, jadi di sini fun create notification dengan dua parameter, title dan message. Ya, kita panggil dulu create notification channel-nya. Kemudian kita buatkan sebuah intent, file intent sama dengan intent biasa, intent, konteksnya adalah konteks, activity yang mau dijalankan, main activity, ya, lalu ini langsung di-change dengan apply, karena kita butuh ngeset flags. Sama dengan intent flag activity new task or intent flag activity clear task. Lalu di bawahnya baru kita bikinkan sebuah pending intent dot get activity, ya, parameternya ada 4 tadi, konteks 0, intent 0. Ya, kita tidak butuh apa-apa di bagian request code sama flags untuk saat ini. Nah, pending intent itu apa? Ya, pending intent ini boleh dibilang sebuah intent yang khusus, dan dari namanya sendiri sudah kelihatan sih, namanya juga pending. Ya, artinya intent ini tidak langsung dijalankan tapi dipending dulu. Ya. Nah, jadi pending intent ini boleh dikatakan sebuah token yang kita berikan ke aplikasi yang lain, bisa ke notification manager, bisa ke alarm manager, bisa ke home screen, app widget manager, atau third party application yang lain. Ya, pending intent ini mengizinkan aplikasi-aplikasi tersebut, ya, kita mengizinkan mereka untuk menjalankan code yang kita butuhkan. Jadi kita bisa lanjutkan seperti ini. Ya, kita lanjutkan ini untuk membuat notification-nya sebenarnya. Kita bikin ikonnya dengan menggunakan bantuan Binware Factory, dengan menggunakan asetnya adalah drawable to do char yang tadi. Ya, terus di bawahnya ini kita membangun notification-nya sendiri. Set small icon, set last icon, set content title, set content text. Ya, kita bikin yang ini dulu karena untuk bangun notification-nya nanti ada beberapa tambahan ya. Oke, kemudian di sini kita lanjutkan dengan icon dulu, bitmap
bitmap factory.decode resource, context resources, kemudian R. Nah, ini R-nya kita harus ngimport dulu yang tepat. Ya, di situ ada banyak R. Silakan pakai R dari package teman-teman masing-masing. Harusnya paling atas. Ya, supaya bisa baca drawable kita. Drawable-nya adalah to-do-char ini. Oke, kemudian bikin notification. File notification sama dengan notification compat. Compat.builder. Ini butuh parameternya adalah konteks dan channel ID. Nah, ini baru kita chain agak banyak. Set small icon, set large icon, set content title, dan set content text. Oke, satu-satu ya. Set small icon. Small icon-nya adalah r.drawable.checklist. Set large icon dari icon yang sudah kita bikin di atas. Set content title dari title. Set content message, content text, content text dari message. Lalu kita lanjutkan. Nah, set style. Jadi stylenya kita akan pakai big picture style, ya, dengan big picture. Bahkan bisa pakai last icon, tapi kita tidak punya, jadi dikasih 0 aja. Terus set content intent, kita passingkan pending intent yang tadi. Ya, jadi kalau kita passingkan pending intentnya, nanti notification-nya kalau diklik, dia akan men-trigger si pending intentnya. Maka aplikasi kita akan langsung terbuka pada main activity langsung. Dan terakhir tinggal di build. Oke, kita tulis ini dulu ya. Di chain dengan set style. Saya turunkan ke bawah aja. Notification compat.pic. B-nya huruf besar ternyata. Picture style. Nah, itu dia. Saya turunkan ke bawah juga. Oh, sorry, bukan turun ke bawah, tapi itu di chain. Big large icon. Null, saya terbalik. Ya, big large iconnya dulu. Big picture-nya itu adalah si icon. Nah, masalah ya, kalau di slide big picture dulu, baru last icon. Tadi saya munculnya last icon duluan, tidak apa-apa. Kemudian di sini di chain lagi, set content intent adalah pending intent. Dan terakhir, set priority. Kok manager compat. Priority-nya default aja, dan terakhir, akhirnya di build. Ya, setelah itu baru kita masukkan ke notification manager ya dengan bantuan method atau function notify. Notification manager compare dot from context dot notify-nya menggunakan si notification kurang ID ya, di depannya perlu dikasih ID notification ID. Oke, bagian notification-nya sudah selesai. Nah, sekarang kita coba ini di create to do. Ya, jadi di dalamnya listener-nya button create to do, kita tambahkan ini. Oke, create to do. Create to do saya belum kebuka. Create to do fragment, harusnya di view. Nah, ini dia. Nah, terakhir ya di sini untuk notifikasi.
kita panggil notification helper, notification helper, kemudian ini pakai dalam kurung view.context, lalu langsung aja panggil create notification. Dengan title-nya adalah sekedar to do created, koma, pesannya adalah a new to do has been created, stay focused. A new to do has been created, stay focused. Ya, kalau mau teksnya to-do-nya bisa dimasukkan, tapi sayangnya saya enggak menyimpan teksnya si title-nya dari to-do. Ya, mungkin kalau mau gini ya. Ini saya akan keluarkan dulu introduce variable di dalamnya on view created. Oh, saya ditaruh atas. Ya, saya biarkan masuk ke dalam sini aja. Terus saya kasih di sini ya. Jadi nanti notification-nya custom, ada judul dari to-do-nya. Ya, ini optional ya, kalau nggak mau juga nggak masalah. Oke, kalau diperlukan bisa dicoba dulu. Ya, mari kita tes ini terlebih dahulu sebelum lanjut ke yang namanya Work Manager. Oke, aplikasi saya sudah terinstall, sekarang waktunya nyoba ini. Ya, to-do-nya adalah coba to-do, notes-nya terserah, ya karena nggak dipakai di notification juga. Oke, kemudian kalau saya klik add to do, harapannya adalah, nah, muncul notifikasi di atas dengan tulisannya to do, coba to do created. A new to do has been created, stay focus, dan ada gambar dari ikonnya tadi yang sudah kita buat. Nah, dengan demikian, notification kita jalan. Ya, saya akan coba tutup aplikasi ini dulu. Ya, kemudian ini tadi, ya, si notifikasinya masih ada. Kalau saya tap atau saya klik, maka aplikasi saya langsung terbuka di to-do-nya dan yang dibuka adalah main activity. Ya, jadi itu caranya untuk bisa membuka sebuah activity dari aplikasi tertentu ya, terutama aplikasinya kita. Jadi kita butuh mana tadi ya, notification helper saya ketutup sudah. Ya, sudah ketutup. Oh, ini dia di sebelahnya. Ya, kita butuh bantuan pending intent. Ya, pending intentnya pertama-tama bikin intent dulu aja biasa. Tinggal spesifikasikan aja activity mana yang mau dibuka ketika notification-nya itu di tab. Oke, notification-nya jalan. Sekarang kita pindah ke Work Manager karena kita mau bikin yang scheduled notification. Ya. Maka kita butuh Work Manager API dulu. Kita harus install dulu ya atau nambahkan dependensi sebetulnya. Maka bukalah build Gradle yang modul app. Ya, kemudian tambahkan implementation baru di sini. Implementation Android. Petiknya satu aja boleh sih, ya. Android X.work. Nah, ini dia. Android X.work .2 work strip runtime strip KTX, nomor versinya saya ditawarkan 271. Ya, diikuti aja. Mungkin
bisa terjadi sih, saya tidak tahu nanti teman-teman ketika nonton videonya ini ditawarin nomor versi yang baru, dipakai aja. Ya, lalu jangan lupa sync now. Oke, sambil menunggu Gradle-nya selesai, ya kita amati langkah berikutnya yang perlu dilakukan. Pertama-tama kita harus bikin worker kelasnya dulu. Nah, Gradle saya kebetulan sudah selesai, maka mari kita lanjutkan. Bikin di package-nya util aja, terus kita bikin kelas namanya todo worker. Sini ya, klik kanan, new Kotlin class, tetap kelas todo worker. Yang perlu dibikin apa? Kita bikin konstruktornya dulu, dia butuh konteks dan params, ya parameters. Kenapa? Karena si workernya itu butuh dua itu juga. Ya, dia minta konteks dan parameters. Oke, turutin aja. Kasih konstruktor file konteks, kemudian file params, titik 2, worker parameters. Oke, worker parameter saya, oh itu dia baru nawarin. Ya, import. Lalu ini turunkan dari worker yang minta konteks dan params. Nah, kemudian kita akan kena error, kita harus implement members. Ya, cuman ada satu, yaitu do work. Di dalamnya do work ngapain? Ya, kita cuman bikin notification aja sih sebetulnya, kayak gini. Ya, notification helper. Ya, notification helper dalam kurun konteks. Lalu di sini create notification dulu. Create notification. Nah, datanya kita ambil aja dari input data. Ya, dan kita sepakat pakai key-nya adalah title dan message juga. Ya. Nah, kalau teman-teman amati, di sini kan input datanya kan string. Di belakangnya kok di string lagi. Ya, ini cuman jaga-jaga aja. Kalau misalkan worst case, ya title dan message ini tidak ada, ya maka nanti akan terjadi error kalau misalkan ini ternyata null. Nah, oleh karena itu cara paling gampang kita cast saja jadi string. Ya, null kalau dikasih jadi string jadinya string kosongan. Ya, makanya di belakang ini kita cast ke string sekalipun dia sudah string. Ya, kalau mau teman-teman bisa pakai Elvis operator sih untuk memberikan nilai yang lain, ya terserah. Kita pakai input data, get string, key-nya sepakat aja title. Ya, nah ini kalau di errornya dituruti, dia suruh pakai let. Karena get string ini nullable hasilnya. Nah itu ya, string nullable. Jadi kalau mau ya dipakai Elvis operator bisa, atau cara tercepat ya ini, di convert jadi toString. Ya, kita convert aja jadi string ya, biar cepat. Terus satu lagi input data.get string juga, lalu key-nya adalah message, dan ini juga kita chain dengan toString. Nah, ada error. Berikutnya, return-nya langsung aja. Karena pekerjaan kita tidak terlalu ribet, ya, maka kita return result.sukses. Ya, worker kelasnya sudah selesai. Sekarang kita bikin delayed work-nya, request, dengan menggunakan one-time work request builder. Balik lagi ke create to-do fragment. Ya, notification-nya ini akan saya matikan.
karena sekarang akan di-delay. Ya, kita buat one time worker request di sini. Ya, my work request, one time work request builder, file my work request sama dengan one time work request builder. Ya, pekerjaannya apa yang mau dikerjakan? Nama kelas kita to do worker. Kemudian langsung aja di chain dengan macam-macam ya. Set initial delay. Durasinya adalah kalau di slide 30 detik, saya akan perpendek aja jadi 5 detik. Yang penting ada delay-nya. Terus ini time unitnya dalam second. Lalu kita gunakan function set input data juga. Set input data. Di dalamnya langsung aja pakai work data off. Nah, kemudian ini dipasang-pasangkan. Ya, title to tadi to do saya pakai $title created koma message to message saya ternyata terpecah-pecah, terpaksa ngetik lagi deh. A new to do has been created. Stay focus. Ya, dan terakhir nggak ada constraint yang perlu kita tambahkan, langsung aja di build. Ya, ini work request-nya sudah dibuat. Ya, langsung kita daftarkan ke work manager seperti ini, ya, work manager.getInstance, dalam kurungnya adalah require context, lalu panggil function enqueue. Lalu passingkan work request yang sudah dibuat tadi. Work manager. Oke, terlalu cepat ngetiknya saya. Work manager. Oke lah. Diketik aja lengkap, baru dia nyarankan. Ya, lalu alt enter. Dot get instance dari require context. Lalu enqueue, yang di enqueue adalah my work request. Ya, jadi di sini kita kasih delay 30 detik atau dalam hal saya supaya cepat saya delay dia 5 detik. Ya, jadi setelah didaftarkan tunggu 5 detik baru dia dijalankan. Dalam hal ini berarti notification-nya akan muncul 5 detik kemudian. Ya, kemudian di sini ada input data ya, selalu berpasangan key to value. Key to value. Ya. Nah, ini sementara kita hardcode, kalau teman-teman merasa nanti takut salah ngetik atau gimana, ya bikinkan aja variabel global, ya tambahkan di util misalkan. Sama kayak kalau teman-teman ingat selama ini kita bikin ekstra kan selalu bikin key-nya di sana, ya kan? Kalau mau ini juga bisa dibegitukan. Tapi untuk mempermudah kita hardcode aja ya title message, yang penting tulisannya sudah sama persis. Title, message, huruf kecil semua. Title, message. Dah, sama. Ya, dan terakhir tinggal di enqueue. Oke, mari kita tes. Ya, sudah terinstall. Mari buat to do yang baru. Tes lagi. Buat coba delete notification. Priority high, add to do. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, notification-nya keluar. Ya, jadi seperti itu caranya untuk bisa menunda sebuah notification. Nggak langsung keluar. Unitnya macam-macam tadi ya, bisa dalam detik, bisa dalam menit,
Bisa dalam apa lagi ya? Sorry, yang tadi ditawarkan itu time unit second, days bahkan. Ya, atau kalau mau benar-benar tepat bisa milliseconds dan bahkan nanosecond. Oke, itu aja untuk work manager. Ya, cukup mudah ya ternyata. Jadi yang pertama perlu bikin worker class-nya dulu, terus override function to do-nya. Sorry kok to do. Do work ya, do work ini. Kemudian bikinkan work request, bisa one time atau periodik, lalu tinggal enqueue ke work manager. Simpel ya. Nah, sekarang kita coba yang schedule. Kalau tadi itu cuma sekedar delete aja, ya ditunda beberapa saat. Sekarang kalau notifikasinya harus terjadwal gimana? Ya, misalkan untuk to do, ya kita kasih deadline misalnya, atau remindernya kapan gitu ya. Nah, nanti akan muncul tambahan seperti ini, bisa milih waktu, ya. Pada waktu tersebut nanti notifikasinya baru muncul. Nah, masalahnya adalah si work manager itu tidak bisa menangani permintaan terhadap tanggal dan waktu tertentu. Ya, tadi teman-teman lihat di sini hanya ada seconds sampai day saja bahkan. Ya, tidak ada opsi untuk men-trigger si notifikasi atau si work-nya ini pada tanggal tertentu dan pada jam tertentu. Ya, dia cuma bisa menghitung waktu tundanya saja dalam unit tertentu, misalkan dalam detik. Nah, ada solusi yang lain ya dengan menggunakan API yang lain namanya Alarm Manager. Tapi untuk keperluan kita tidak akan menggunakan Alarm Manager dulu ya. Jadi kita hanya murni menggunakan API Work Manager. Maka caranya begini. Ya, pertama kita akan convert dulu ya, kita akan ubah jadwalnya tadi ya, date dan time-nya, tanggal dan waktunya itu menjadi timestamp-nya Unix. Kemudian kita cari perbedaannya dalam detik antara waktu yang terjadwal ini dengan waktu sekarang. Ya, kita hitung selisihnya dalam detik, kemudian delay-nya kita hitung atau kita atur terhadap perbedaan tersebut. Ya, ada alasan tertentu ini kenapa digunakan Unix timestamp ya. Nanti akan ketahuan ketika kita otak-atik database. Nah, sebelum itu kita akan bikin data bindingnya dulu biar cepat ya. Jadi kita akan melakukan data binding di create to do fragment. Kita akan modifikasi layoutnya dulu dengan pertama-tama menambahkan dua vektor aset, ya ini untuk icon. Tambahkan time sama today. Oke. Drawable new vektor aset time. Nah, saya pakai akses time ini aja. Kemudian sekali lagi untuk kalender. Kalendernya saya pakai kalender today aja. Ya, di sini ya sama kalender today, next, finish. Kemudian kita akan ubah fragment create to-do-nya menjadi bentuk data binding. Ya, pastikan dulu data bindingnya sudah enabled. Rasanya untuk project ini sudah. Nah, ini ya, data binding enable-nya sudah true. Maka sekarang ini bisa kita wrap ke dalam layout. Nah, tunggu sampai konteks action-nya keluar, convert to data binding layout. Oke, kemudian bikin variabel ya, ada to do sama radio listener. Variabel to do jenisnya dari package kita di model ya, model to do. Kemudian ada priority listener. Itu datangnya dari
view, yang mana ya? Radio button listener kalau nggak salah. Ya, mari kita ngintip view kita di interfaces. Ya, yang ini, ya, yang radio button listener. Oke, kemudian kita bandingkan satu persatu. Untuk to-do-nya, oke, kita bind ke mana ya? Ya, untuk to-do-nya sebetulnya belum kita bind dulu karena ini create new. Ya, kalau di create new to-do-nya tentunya belum ada di sini. Ya, to-do title ini juga enggak usah. Jadi yang perlu kita bind untuk saat ini itu baru radio buttonnya dulu aja. Nah, ini kopas saja dari edit to do. Mana ya? Radio, ini dia. Ya, Android check-nya nggak usah, karena ini kan bukan edit, tapi ini new. Yang perlu ini berarti. Ya, on click dan tag-nya. Oke, saya akan kopas-kopas aja yang sama, tapi ini diganti 2. Oke, namanya radio listener, nanti saya ganti. Oke, nah ini berarti yang tadi di atas priority listener, mari kita ganti radio listener aja. Radio listener. Listener. Ya, untuk to-do-nya kita tidak bindkan dulu karena ini create baru ya. Kalau kita bindkan ke teks ya, kalau kita bindkan ke teks, oke kita lihat edit. Edit itu kemarin kayaknya dibind ke teks ya. Text view, mana text field-nya? Text input layout. Nah, ini dia. Ya, kalau mau dibind ya boleh sih. Ya, kalau mau dibindkan sekarang nggak masalah. Oke, kita bind aja biar aman ya. Mana tadi? Nah, ini kopas saja deh. Ya, karena namanya kebetulan sama. Yang ini adalah to do title. Kemudian yang bawahnya ini notes, berarti to do notes. Nah, oke, di sini. Sudah harusnya bindnya. Untuk button add nanti dulu, karena bindingnya beda. Nah, untuk button create, sekarang kita tambah interface. Ya, interfaces. Interface to do add list, add new, atau ya tidak apa-apa, to do add new listener. Fun on add new click view. Ya, kemudian fragment editnya sudah tidak perlu, saya tutup saja. Kemudian naik lagi ke atas, kita butuh membuat variabel add listener gini aja ya, listener dari bukan dari model tapi dari view, to do add new listener. Kemudian cari button add to do-nya. Nah, ini kita butuh bindkan on click-nya ke add
Nama listener tadi add listener titik dua on add new, klik. Ya, langkah berikutnya balik ke create to do fragment. Ini kayaknya saya dekatkan aja. Ya, saya dekatkan ke sini karena kita mondar-mandir terus dari interfaces fragment create to do sama create to do fragment. Ya. Kemudian button add-nya mari kita komen semua. Ya, lalu di sini kita harus implement interface tadi to do add new listener yang tentunya akan minta implement members. Nah, di to do add kliknya itu kita perlu melakukan sebagian aja. Ya, tapi pertama-tama kita pindah ke on view created dulu. Oh, lebih tepatnya pindah ke sini karena kita butuh bikinkan data binding. Ya, private let init var data binding yang jenisnya langsung aja fragment create to do binding. Oke, apalagi ya yang belum? Ini, kemudian di on create view ya. Di on create view kita perlu mengganti ini. Ya, kalau mau bisa dibuatkan variabel tapi saya chain langsung aja semua. Jadi bukan lagi inflator.inflate tapi sekarang fragment create to do binding atau langsung data binding.inflate harusnya bisa. Oke, tidak ada. Ya, bahkan data bindingnya harus kita assign dulu ya. Data binding sama dengan fragment create to do binding dot inflate. Inflate-nya adalah inflator, terus parent groupnya adalah parent. Sorry, container. Terus belakangnya false, yang di return di sini adalah data binding dot root. Ya, saya tidak pakai yang data binding util ya. Di sini bisa pakai fragment create to do bindingnya langsung. Oke, berikutnya di on view created kita instantiate semua variabel yang dibutuhkan. Saya letakkan di sini. Ini instantiate data binding variabel. Data binding dot to do, kita bikinkan to do baru aja kosongan. Ya, dengan title-nya kosong, nodes-nya kosong, priority-nya terserah mau di set berapa. Kayaknya priority ini bisa kita default-kan sih ya. Karena nilai default-nya di database kan 3. Ini di default aja. Nah, jadi to-do saya bisa, to-do saya bisa seperti ini aja. Ya, to-do kosongan, terus view model sama dengan ini get. Oh, ini sudah, tidak perlu. Terus data binding dot listener-nya, tapi namanya beda dengan di slide ya. Radio listener sama dengan this tanpa R. Lalu ada lagi radio list. Oh, kok radio listener lagi? Add listener itu juga this. Nah, radio listener-nya saya lupa implement di atas. Namanya apa ya? To do. Oke, saya perlu ngintip interfaces karena saya lupa namanya. Oh, radio button listener.
Ya, makanya nama interface ini sebaiknya memang ada ciri khasnya kita sendiri sih. Ya, saya tadi bingung nyariin listenernya karena namanya radio button, terlalu generik. Oke, on radio itunya isinya sederhana. Ini nanti aja deh. Ya, isinya listenernya button add, jadinya berubah seperti ini. Ya, dan itu bikinnya di add new click ya, on add new click, bukan di dalam sini. Ya, ini sudah tidak perlu. Oke, jadi kita bikin sebuah list dulu, data binding of to do. Nah, tapi karena to do-nya bisa null, maka di sini dikasih non null assertion operator. Kalau tidak nyaman dengan ini, misalkan takut nanti NPE karena to do-nya tidak sengaja null, bisa pakai let. Ya, nanti saya akan ubah code ini jadi bentuk let. Kemudian view model add to do, terus toast biasa, standar, my box request-nya dari atas tadi masih sama, ya masih sama. Yang penting sudah di bind semua. Oke, saya akan cek modelnya dulu. Title sudah di bind, node sudah di bind, priority kita bind manual dari radio click listener nanti, jadi tidak masalah. Kemudian is-nya karena ada nilai defaultnya juga tidak masalah. Oke, aman berarti semuanya. Ya, maka di sini ya saya pakai bentuk let ya. Data binding dot to do null dot let file list sama dengan list of it. Terus view model dot add to do list, yang di add adalah listnya itu. Ya, berikutnya di atasnya ini ada beberapa yang bisa dikopas ya. Toast make text itu bisa. Oke, saya harus buka ini lagi deh. Iya, ini bisa kita kopas. Kemudian book time request-nya juga bisa sampai sini. Nah, ini bukan it ya jadinya karena kita butuhnya view. Berarti pasingkan aja view-nya. Terus di sini title ini jadi tidak ada. Title-nya berarti pakai it.title. Ya, karena datanya to do sekarang ada di dalamnya it. Oke, lain-lainnya sudah. Ini navigation-nya dipindah bawah, tidak apa-apa ya. Sama aja. Berikutnya, radio listener. Implementation-nya adalah sekedar gini aja. Object priority sama dengan priority. Obj.priority sama dengan priority. Oke, mari kita coba run project-nya sekarang. Ya, dan karena saya ada update, harusnya sudah termigrate sih database saya. Tapi saya akan cek dulu di app inspection ya. Oke, sambil ini di run. Sambil nunggu app inspection saya loading. Ya, ini makan waktu cukup lama memang untuk loading bagian bawah. Nah, new to the DB. Saya bikin koneksinya tetap open aja, jadi supaya ini bisa terlihat. Ya, tapi saya harus melakukan operasi yang membutuhkan database dulu sih. Jadi, nanti kita harus add dulu data ke sana. Oh, ini hilang ternyata. Ya, saya harus add data dulu, baru bisa dicek database-nya. Oke, new to do-nya tambah to do lagi, notes-nya
tes data binding. Priority-nya coba saya medium deh. Nah, belum masuk ya. Add to do. Ya, itu dia tadi. Terus data saya masuk, tambah to do lagi, tes data binding, priority-nya 2, isdanya 0. Dan notification saya tetap jalan 5 detik setelahnya tadi ya. Oke, berarti work manager kita bekerja. Nah, sekarang kita akan lakukan migrasi tambahan ke versi 4, karena kita mau menambahkan field baru yaitu to do date. Ya, to do field kita, to do tabel kita, tabel to do, ya itu akan punya field baru, yaitu menyimpan tanggal dan waktunya to do tersebut. Cuman sayangnya SQLite itu tidak punya datetime, kita simpan aja sebagai integer. Ya, dan kita akan menyimpan Unix timestamp-nya. Nah, akhirnya ini nyambung ya. Tadi ketika kita mau menggunakan work manager yang saya harus mundur agak jauh ini. Oke, sebentar ya. Nah, ini dia. Ya, solusi kita tadi adalah kalau membuat schedule notification yang hanya pakai work manager, kita akan convert date time-nya dari to do kita yang terjadwal itu ke Unix timestamp, terus dihitung perbedaannya antara timestamp-nya waktu sekarang dengan to do-nya ini dalam detik, lalu kita set delay-nya. Ya, akhirnya sekarang jelas kenapa kita menggunakan Unix timestamp. Ya, bagi yang belum tahu atau mungkin lupa, Unix timestamp itu adalah detik yang berlalu sejak waktu Unix. Ya, waktu Unix itu kalau tidak salah 1 Januari 1970 00 dini hari, UTC 0 kalau nggak salah. Ya, nanti coba di search saja waktu timestamp-nya Unix yang tepat itu berapa. Nah, maka kita perlu melakukan migrasi, masuk ke model lagi, ya, nambah baru lagi var to do date integer, defaultkan juga ke 0, lalu kolom info, name, bikin aja to do date juga. Kemudian masuk ke util, kita perlu lakukan migrasi dari 3 menuju 4. Ya, migration dari 3 menuju 4. Lalu database exec SQL lagi, exec SQL, alter table to do, add column to do date, integer, default 0, not null, oke. Default 0, not null. Ya, mumpung di sini ada build DB, masukkan migration-nya. Migration 34. Lalu ke to do database, naikkan nomor versinya jadi version 4. Dan sekali lagi masukkan juga migration-nya ke sini. Oke, migration-nya selesai. Belum dijalankan sih, nanti aja ya waktu kita menjalankan yang berikutnya. Ya, migration-nya sudah, ke menambahkan migration-nya juga sudah. Oh, ini dijalankan dulu. Ya, kalau tampilannya ada tanggalnya, ini abaikan aja. Ya, nampilkan tanggalnya agak ribet sih. Ya, jalankan sambil nunggu, kita langsung aja bikin berikutnya ya. Jadi di create to-do-nya kita akan nambah namanya date sama time picker. Ya, maka
di sini, ya sayangnya kita harus nunggu ini selesai sih. Ya, Gradle-nya oke, sudah selesai. Coba lihat di App Inspection, tapi semoga database saya terbuka sih. Oke, masih nothing to show. Ini sudah ya. Nah, to date-nya ternyata sudah ditambahkan. Ya, database saya sudah naik ke versi 4. Ya, nanti kalau mau menampilkan tanggalnya ini terakhir aja. Ya, fokus kita sekarang adalah mencoba schedule notification-nya. Ya, maka kita harus ganti layout dulu. Ya, tambahkan 2 text input layout untuk date sama time. Oke, emulator saya tutup dulu. Add to do-nya saya ganti constraint-nya, jadi sekarang ke bawah. Kemudian ini saya constraint-kan ke sini. Ya, tapi sekarang tombolnya jadi besar, add to do di bawah gitu. Ya, ini ya sementara diputuskan dulu. Sudah putus ya, tidak masalah. Lalu tambahkan 2 buah text input layout. Oke, ini saya ubah match constraint dulu, karena lebarnya terlalu besar. Constraint-kan. Seperti ini, style dan lain-lain nanti aja ya. Tambahkan lagi 1. Oke, match constraint. Ini ke sini. Terus ini ke sini. Tambahkan margin, oke. Ya, 2 ini, sorry. Saya di grup tutup dulu, berarti 2 ini. Pilih semuanya, kita ganti style. Bukan semua ya, cuma 2 aja yang baru itu. Stylenya ganti jadi outline box. Punyanya, nah ini, material components, yang outline box. Lalu, hint-nya dua-dua hapus. Kenapa? Karena kita mau pindah hint-nya ke sini. Ya, pick a date sama pick a time. Pick a date. Kalau yang ini, pick a time. Ya, kemudian pilih lagi dua-duanya, kita butuh ngatur n icon. Nah, ini n icon mode-nya ganti ke custom. Lalu set secara individual n icon-nya. Untuk yang pertama itu adalah date. Pilihlah yang kalender. Kalau yang kedua, ini berarti yang jam. Nah, kemudian ini saya kasih ID masing-masing, edit text-nya. Ini berarti jadi edit date. Yang bawah ini jadi edit time. Oke, secara layout kayaknya sudah. Ya, icon drawable sudah, mode-nya sudah, enable sudah. Oh, ini yang belum ya. Focusable-nya 2 edit text tersebut dibikin false. Oke, terakhir pilih dua-duanya, edit date sama edit time. Terus cari focusable. Ini ganti menjadi false. Ya, jadi usernya tidak bisa fokus ke sana. Ini cuma sekedar nampilkan aja. Oke, layoutnya sudah.
Nah, kalau misalkan layoutnya tidak cukup, ya silakan tambahkan scroll view. Yang ini kemarin menambahkan scroll view, kenapa? Karena priority radio buttonnya itu ke bawah, ya. Karena saya atur ke samping, ini masih cukup. Ya, nanti dilihat aja, kalau misalkan memang tidak cukup, maka silakan tambahkan sebuah scroll view. Ya, jadi dari frame layout yang ini, tambahkan scroll view, dalamnya constraint layout. Ya, saya tidak akan lakukan itu supaya cepat. Ya, langsung aja kita lakukan data bindingnya. Nah, untuk listener, kita butuh dua listener tambahan, yaitu untuk date click sama untuk time click. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di interfaces, sekarang interface kita sudah banyak sekali dan isinya cuma satu function gini. Ya, pertanyaannya adalah, apakah ini bisa dijadikan satu? Karena ini tujuannya sebenarnya kan sama, yaitu untuk due date-nya si to do. Ya, maka mari kita coba aja gabungkan, ya, maka mari kita coba gabungkan ini jadi satu. Interface, saya beri nama to do due, atau to do reminder aja ya, itu bukan due date harusnya. Atau enggak apa-apa deh ya, to do due, listener, sorry, ya saya mau tekan backspace tapi ketekannya control backspace, ya sudahlah. Saya tulis ulang ya, to do set due listener, gini aja. Biar lebih jelas ini interface apa sih. Fun on date set view view, dan satunya fun on time set view juga. Ya, di sini on date click, nggak apa-apa. Dan kayaknya, oke, saya akan ganti ini jadi klik saja, karena ada set nanti. Ya, on date set sama on time set itu ada sendiri dari interface-nya date picker sama time picker. Jadi saya ganti aja jadi klik, ya sama kayak di slide. Tapi dua interface ini sekarang saya combine jadi satu, menjadi to do set due listener. Oke, kemudian kita harus bikin variabel di sini. Balik lagi ke mode code. Ya, variabel name due listener. Jenisnya adalah ke view, kemudian to do set due listener. Yang ini. Kemudian set listener untuk time sama date-nya, ya. Jadi di text input layout ini kan ada big date. Nah, ini bisa tambahkan on click. On click-nya adalah due listener, tapi yang ini on date click dulu. Sementara itu yang bawahnya, nah yang ini Android on click, item, add due listener, .2.2 on time click. Nah, ternyata bisa digabung jadi satu ya. Teman-teman bisa lihat di sini, saya dapat dua-duanya. Maka yang bawah ini jadi time click. Terus implementkan interface-nya. Ya, ini sudah mulai banyak listener. Listenernya adalah to do set due listener. Lalu implementkan members-nya, pasti dua-duanya sekarang. Ya, oke. Saya biarkan to do-nya. Nah, kemudian untuk menghitung perbedaannya, kita butuh variabel, cukup banyak variabelnya. Ya, tahun, bulan, hari, jam,
dan menit. Ini nanti digunakan untuk menghitung perbedaan antara to-do-nya dengan waktu sekarang. Ya, maka ini saya tutup lagi ya, sudah tidak butuh. Tambahkan variabel-variabel untuk perhitungan waktu tunda, notifikasi. Var year 0, var month 0, var day 0, var hour 0, var minute 0. Berikutnya kita essentiate dulu di onView created biar tidak lupa. Sini ya. Data binding.dewListener adalah this. Ini kalau mau boleh dijadikan satu dengan with ya. Oke, sekarang kita harus implement lagi namanya picker listener. Jadi ada date picker dialog on date set listener dan time picker dialog on time set listener. Nah, ini sebabnya tadi kenapa saya tidak pakai nama on date set sama on time set karena sudah kepake sama dua interface ini. Oke, tambah lagi di samping ini saya turunkan aja karena sudah banyak ini. Koma, oh sudah turun sendiri. Date picker dialog dot on date set listener sama time picker dialog dot on time set listener. Lalu sekali lagi ini juga implement members. Dua-duanya, nah ini ya, on date set sama on time setnya sudah kepake. Kalau saya tadi ngasih nama on date set dan on time set, bentrok sama ini. Ya, walaupun bisa dikasih kayaknya sih nanti otomatis diberikan identifier di depannya. Ya, tapi supaya tidak bentrok, udah saya bedakan aja tadi namanya. Ya, cuman sayangnya ini nama variabelnya di atas P0, P1, P2, P3. Ini untungnya ada namanya nanti di slide sini ya. Nanti kita ganti aja namanya supaya tidak bingung. Nah, di on date click kita bikin kalender dulu. Terus dapatkan bulan, tahun, bulan, dan hari yang dipilih. Ya, lalu kita munculkan date picker dialognya. Jadi di on date click kita bikin file kalender sama dengan calendar.getInstance. Lalu di sini ini variabel lokal ya. Ini variabel lokal aja, bukan yang di atas tadi. Walaupun namanya mirip. File here sama dengan calendar.get get dalam kurung calendar.year. File month sama dengan calendar.get calendar.month dan var day sama dengan calendar.get get calendar.day of month. Ya, kalau day aja itu nanti keluarnya Senin, Selasa, Rabunya. Kemudian kita munculkan date picker dialog. Tapi karena activity ini bisa null, kita pakai let dulu. Ya, let date picker dialog, dia butuhnya adalah konteks. Konteksnya adalah it. Ya, activity-nya itu. Kemudian listener-nya adalah this. Lalu year, month, day, terakhir chain dengan show. Ya, ini untuk bisa memunculkan datetime picker-nya dengan tanggal sekarang. Serupa dengan itu, untuk on time click, kita bikin kalender, terus dapatkan hour sama minute, terus munculkan time picker dialognya. Ya, jadi rada mirip. File kalender sama dengan calendar.getInstance. File hour sama dengan calendar.get
calendar.hour, nggak perlu hour of day. Oh ya, adanya cuma hour of day, ternyata memang hour of day. File minute sama dengan calendar.get, calendar, kurung saya kok double, calendar.minute. Lalu time pickernya kalau mau bisa disamakan dengan ini. Ya, di sini langsung dipasingkan. Ya, ternyata dia boleh sih. Oke, time picker dialog dalam kurung. Konteksnya adalah activity. Ya, walaupun dia nullable ternyata mau masihan. Listenernya this. Lalu yang muncul adalah hour dan minute sesuai dengan waktu sekarang. Oh, ada lagi terakhir di belakang, date apa itu, date format date formatnya keliru ya, bukan date format yang Java text ya, saya harus hapus dulu importnya. Date formatnya adalah punyanya Android, jadi pilihlah yang Android.text.format. Is 24-hour format. Konteksnya di sini adalah activity juga. Terus terakhir di chain dengan show. Ini saya turunkan aja ya, si show-nya. Ya, jadi ini ngecek mau pakai format 12 jam atau 24 jam. Tergantung nanti terhadap settingan gawe masing-masing. Nah, di onDateSet itu kita lakukan seperti ini dulu. Ya, kita dapatkan atau kita set dulu tahun, bulan, dan harinya sesuai dengan yang dipilih. Nah, ini kita ganti P1, P2, P3-nya tadi. Ini tidak jelas. Jadi yang pertama itu year dulu. Terus ini month. Dan ini adalah day. Ya, jadi kita set kalendernya sesuai dengan yang dipilih oleh user pada date pickernya. Date pickernya. Terus si edit date kita set teksnya manual. Ya, ini tidak pakai data binding secara otomatis, karena kalau pakai data binding formatnya ribet banget ya di XML-nya. Ya, maka kita khusus untuk yang date ini tidak kita bindkan. Ya, kita set aja secara manual dengan menggunakan metode namanya patchstart. Ya, patchstart ini memformat sebuah user. Ya, jadi dia diformat dengan panjangnya berapa, dan kalau panjangnya kurang dari itu dia ditambahin di depannya dengan karakter apa. Ya, jadi misalkan kalau D-nya adalah 1, sementara stringnya mintanya 2, maka di depannya itu ditambahin angka 0. Jadi 01. Ya, kita pakai format dd strip mm strip yyyy. Makanya harus di patch start dengan 0 di depan. Ya, lalu variabel yang kita bikin tadi year, month, sama day itu juga diatur sama dengan yang dipilih oleh user. Oke, jadi di onDateSet mari kita bikin calendar.getInstance. Ya, perhatikan ini bukan pengecekan null, karena getInstance itu tidak mengembalikan sesuatu yang null. Ya, tapi ini cuma sekedar memperpendek aja dengan block let. Ya, jadi it.set year, month, day, lalu data binding root kok data binding root, data binding to, ya kita setnya di root, di edit date ya. Set text. Nah, karena ini rada panjang, kayaknya saya akan pindahkan dia ke teks, ke variabel terpisah ya. Jadi
Yang pertama itu date-nya dulu. day.toString, terus di pet start, length-nya 2, karakternya 0, terus ditambahkan dengan strip ini, plus month dulu, plusnya saya turunkan ke bawah aja, month.toString, pet start, length-nya juga 2, pet char-nya 0, plus strip, plus terakhir year to string. Ya, year-nya nggak usah di pet start. Kalau ada yang mau pakai formattingnya Java, boleh ya, string.format. Tapi di sini kita gunakan bantuan method pet start dari function. Dari string. Ya. Nah, kalau sudah, masukkan ke date. Dan kita set year, month, dan day-nya untuk perhitungan selisih waktu tadi. Loh, this.year sama dengan year. This.month sama dengan month. This.day sama dengan day. Dengan cara yang agak mirip, di on-time set, kita lakukan hal yang serupa. Ya, tinggal di set aja ke edit time-nya. Ya, terus hour sama minute-nya tinggal di set. Yang punyanya diri sendiri. Nah, ini P1 itu adalah hour of day. P2 itu adalah minute. Oke, saya akan pisahkan juga stringnya. Jadi, sini hour of day dot toString dot pet start, panjangnya 2, juga di pet, dipetkan dengan karakter 0, terus plus petik sekarang ya, petik plus minute dot toString dot pet start juga 2 dan pakai 0. Lalu this dot hour sama dengan hour of day dan this dot minute sama dengan minute. Oke, itu di bagian on time-nya. Nah, sekarang untuk menghitung delay-nya. Ya, caranya gini, kita sekali lagi bikin instance dari kalender, lalu kita set sesuai dengan yang diatur oleh user tadi, ya, year, month, day, hour, sama minute, dengan asumsi dia sudah milih di date picker dan time picker. Lalu kita ambil waktu sekarang langsung aja dengan kalender get instance. Kemudian kita hitung perbedaannya. Ya, jadi dari setiap kalender itu bisa tahu waktunya dalam milidetik. Kemudian kita bagi dengan 1000. Nah, ini dikasih L, kenapa? Karena mintanya long. Ya, di sini long. Si time in millis itu long, maka ini kita bagi dengan 1000 long. Sehingga div-nya ini juga long. Nah, nanti to do date-nya, ya to do date-nya tidak terpengaruh sama div sih. To do date-nya itu tetap dari C, time in millis. Jadi ini dapat Unix timestamp-nya, tapi dibagi 1000 dulu. Ya, long, tapi kita terjemahkan jadi integer. Ya, bagian ini dulu aja. Jadi di on, nah ini on add new click. Ya, mari kita hitung selisih waktu sekarang dengan tenggat. File kalender sama dengan kalender.get instance lagi. Tapi sekarang kalendernya kita set. Ya, set dengan ini ya.
Year, month, day, date-nya itu tadi day, terus hour, dan minute. Oh, berhenti sampai sini aja cukup. Second-nya nggak usah. Ya, tapi kalau mau lebih pasti, second-nya 0 aja. Kemudian file today sama dengan get instant sekali lagi. Terus kita hitung perbedaannya. Div sama dengan dari waktu yang di-set, ya, waktu yang di-set itu pasti di masa depan, maka dia duluan. Calendar.time. Nah, ini sayangnya dapatnya cuma time in millis dan keluarnya long. Maka kita harus bagi dia dengan 1000 supaya jadi detik dan baginya dengan L untuk menandakan 1000-nya itu long, ya supaya sama ya, long bagi long. Terus dikurangi dengan today.time in millis yang juga dibagi 1000 L. Berikutnya to do date-nya, nah ini kita masuk ke dalam ya. Sekarang kita masuk ke dalam. It.to do date sama dengan calendar.time in millis dibagi 1000 L. Tapi ini semua harus kita convert to integer. Nah, setelah itu delay-nya kita pakai di set initial delay. Yang tadinya cuma 5, sekarang kita ganti menjadi div. Ya, maka delay-nya akan dihitungkan secara otomatis dari yang di set user, ya, berapa detik dari waktu sekarang. Oke, yang lain-lainnya tetap sama, jadi perubahannya hanya di set initial delay. Kalau sudah, waktunya kita coba. Oke, run aplikasinya. Ya, semoga tidak ada error. Oke, nah untuk mencobanya, silakan bikin to-do yang baru. Oke, kayaknya emulator saya rada nge-lag ini. Ya, saya klik sekali lagi. New to-do. Coba to-do. To-do kok pakai U? To-do, tapi dengan due date. Priority saya biarkan, pick a date. Oke, pick a date-nya kok nggak bisa diklik ya. Sebentar, ada yang kurang ini sepertinya. Kayaknya ada sesuatu yang kita lupakan tadi. Oke, mari kita cek lagi bagian layout. Edit text, enable true, focusable false. Oke, ini kayaknya keliru, salah tempat. Ya, coba kita pindah ke teks input edit text-nya. Oke, run ulang. Oke, add lagi. Coba to do dengan due date. Semoga jalan. Oke, mari kita klik. Ya, salah tempat ya. Listener-nya ternyata di teks input edit-nya. Nah, untuk nyoba, ini jangan pilih tanggal yang terlalu jauh ya. Saya akan coba tanggal hari ini aja. Dan waktunya itu saya set selisih 1 menit aja. Ya, semoga waktu ini, waktu saya ngetes ad-nya, nggak langsung pindah ke 11.06. Oke, data edit ini ya, coba tutup dengan due date.
Sekarang waktunya kita menunggu sampai 11.06. Nah, pas banget ternyata sudah berubah ke 11.06 dan notifikasi saya akhirnya muncul. Ya, tuduhnya adalah coba tuduh dengan due date. Nah, berarti notifikasi saya yang sekarang berubah jadi scheduled itu sudah berhasil. Ya, caranya menjadwalkan adalah dengan membuat due date yang baru. To-do app, waduh ini to-do app yang mana ya? Ya, saya ada punya lebih dari satu to-do app. Ya, ini coba to-do dengan due date tadi sudah dibuat. Kalau mau nyoba lagi, silakan. Ya, misalkan ini saya coba lagi 2 menit. Tanggalnya tetap tanggal hari ini, kemudian waktunya misalkan 11.08, ya, lalu add to do. Nah, ini harus nunggu. Oh, jam saya sekarang 11.07, ya. Mari kita tunggu, saya akan tutup sini, kemudian yang ini, oke, saya akan biarkan aja di sana. Ya, seperti eh, kenyataan pada umumnya ya, kadang-kadang orang kalau ada notification dan langsung dihapus semua ya, ada yang dibiarkan sampai kadang-kadang numpuk. Nah, sekarang mari kita coba, kalau misalkan ada 2 notification, apakah dia muncul berdampingan? Ya, artinya dalam 2 slot yang berbeda atau yang lama itu ditumpuk. Nah, ini untungnya tadi saya menambahkan title-nya. Jadi sekarang ketahuan ini tuduhnya atau notification-nya dari buat tuduh yang mana tadi. Oke. Oh, sudah bunyi. Nah, ini dia tuduh. Coba lagi created. Oh, ternyata notifikasi saya ditumpuin. Ya. Tadi rasanya karena clear task sih. Dan ini kalau diklik, maka akan dibukakan aplikasi tuduhnya dengan mengarah ke main activity ya. Nah, semuanya ternyata berjalan seperti yang diharapkan. Oke, sampai mana tadi ya? Nah, ini dia. Ya, semuanya berjalan seperti yang kita harapkan. Nah, dengan demikian berakhirlah kelas kita kali ini ya. Jadi kita belajar cukup banyak. Ya, videonya cukup panjang ini ya, hampir 2 jam memang. Tapi kita sudah mempelajari satu hal yang baru. Ya, yang pertama tadi kita sudah bisa membuat notification yang bisa diklik ya dengan menampilkan sebuah activity tertentu dengan bantuan pending intent, dan kita sudah bisa juga menjadwalkan sebuah pekerjaan walaupun dalam hal ini cuma menunda sebuah notification ya dengan bantuan worker manager. Ya, semoga semua pengetahuan hari ini walaupun cukup padat dan cukup banyak, tapi bisa menginspirasi teman-teman untuk membuat aplikasinya jadi lebih baik lagi. Sekarang sudah bisa menjadwalkan notification, ya, bikin aplikasi to do bahkan sudah bisa. Ya, kalau misalkan ada yang belum punya aplikasi to do, berarti ini sudah cukup bisa dikerjakan. Ya, walaupun mungkin memang masih perlu perbaikan di beberapa tempat. Ya, misalkan due date-nya tidak muncul di sini. Ya, coba dimunculkan sendiri. Kemudian edit-nya juga cuma sebagian. Ya, edit-nya harus dilengkapi lagi. Nah, itu silakan jadi latihan sendiri, ya, latihan mandiri untuk teman-teman untuk semakin memperkaya kemampuan dalam membuat aplikasi Android. Oke? Ya, semoga semuanya menikmati kelas hari ini, ya, banyak belajar hari ini. Ya, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan. Teman-teman Ubaya bisa tanya di grup chat maupun di kelas ya kalau ketemu saya langsung. Dan untuk teman-teman yang lain bisa tanya di kolom komen di bawah. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi. Semoga tetap sehat-sehat semua.